NU itu melihat Darul Suluk gitu, negara yang berhak hidup karena ada asulhu, ada perjanjian, ada perdamaian. Tapi tadi yang penting ya, Komite Hijaz itu menyepakati bahwa pertemuannya juga ngomong tentang kemerdekaan, itu yang menjadi menarik. Selain soal kepentingan bermadhab dan soal concernnya terhadap kemerdekaan, apa sih perbedaannya dengan organisasi-organisasi lain yang sezaman? Nah, apakah dengan NU hari ini menerima konsensi tambang itu juga bentuk penghargaan untuk NU, Pak? Halo teman-teman semua, selamat datang di program Siniar Langgar. Pada hari ini kita berada di langgar.co bersama Pak Nurholik Ridwan, seorang penulis dan peneliti asal Yogyakarta. Nah, beliau telah menerbitkan beberapa buku, diantaranya yaitu Islam di Jawa abad 13 hingga 16, Para Wali, Pribumisasi Islam dan Pergulatan Jati Diri Manusia Jawa, Ensiklopedia Khitah NU, NU dan Neoliberalisme, Masa Depan NU, Dinamika dan Tantangannya, dan NU dan Bangsa. Nah, mungkin untuk pemirsa yang belum akrab atau mengenal dengan Pak Holik, boleh Pak memperkenalkan diri terlebih dahulu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurholik Ridwan. Biasa dipanggil terserahlah Kang Nur atau Mas Nur atau Pak Nur. Asli saya dari Banyuwangi. Saya pernah menyantri di pesantren Darun Najah dan di beberapa pesantren. Terima kasih. Ya, nah di antara beberapa buku yang telah Bapak tulis ini banyak yang mengangkat tema soal NU. Nah, bagaimana Bapak itu berkenalan dengan NU pada mulanya? Awalnya saya mengenal NU itu sebagai tradisi, gitu, sebagai tradisi yang berkembang di masyarakat dalam bentuk misalnya ya tahlilan, terus manakiban, dan beberapa pengajian-pengajian umum. Saya belum mengenal NU sebagai sebuah organisasi jamiah. Seiring dengan perjalanan waktu, saya kemudian sekolah, dan waktu di Jember itu saya ikut IPNU, gitu, ikut pelatihan Makesta IPNU namanya dulu ya. Sekarang kayaknya itu masih itu Makesta IPNU. Masih namanya juga masih Makesta. Dan yang saya ingat waktu itu yang mengajar adalah Kiai Haji Abdul Muhid Muzadi. Salah satu yang masih saya ingat, beliau ini menceritakan tentang seorang pencuri, ya, seorang pencuri yang mau masuk Islam, terus kemudian belum bisa untuk sepenuhnya mengalami menerima Islam, tetapi tetap boleh masuk Islam. Terus kemudian hanya syaratnya adalah yang penting kau berperilaku jujur, gitu. Nah, dalam proses itulah kemudian dia kemudian menjadi orang Muslim pelan-pelan, dan seiring dengan perjalanan waktu saya ke Yogyakarta, kemudian saya mengenal diskursus tentang NU, mengenal organisasi NU, dan bergabung dengan Jamiah Nahdlatul Ulama secara resmi di Yogyakarta, gitu. Waktu itu di GP Ansor, di organisasi mahasiswa, dan tentu juga di kampung ya, itu. Nah, dari semula ikut IPNU, Makesta IPNU, kemudian ke Yogyakarta dan bergabung dengan GP Ansor, bagaimana terus kemudian tertarik untuk meneliti atau menggeluti sejarahnya secara khusus, gitu Pak? Awalnya saya belum menggeluti NU sebagai sebuah bahan material kajian yang menarik, gitu, menurut saya waktu itu. Karena di Yogyakarta ketika saya ke kota yang disebut kota pelajar ini, itu banyak sekali pemikiran-pemikiran, terutama pemikiran-pemikiran kiri waktu itu, dan saya coba menggeluti itu dengan seangkatan kami. Misalnya ada Mas Syafiq Ali, ada Mas Islah Gusmian, ada banyaklah tokoh saat itu yang berdiaspora, terus kemudian saat ini ya. Dari situ terus kemudian
saya mencari NU ini bukan hanya nasab saya ini. Saya mencari NU ini proses pencarian. Bukan karena ibu saya NU, bapak saya NU, tapi saya melakukan pencarian. Di Yogyakarta itu terus kemudian saya bergelut dalam situasi tertentu itu saya masuk bergaul dengan teman-teman penghayat, teman-teman Katolik dan teman-teman lintas kepercayaan. Lalu suatu ketika ada momen yang menjadikan saya itu kemudian memutuskan memang saya harus tekun di NU gitu, harus bergabung dengan Jamiah Nahdlatul Ulama dan harus mengikuti proses-proses yang terjadi dan mau tidak mau kan harus menerima proses tradisi, hubungan-hubungan sosial, hubungan kekerabatan sebagai jaringan dan seterusnya. Itu akhirnya saya di situ itu. Yang kedua, saya kan seorang penulis ya. Sejak muda itu saya sering menulis di media-media cetak gitu. Dan saya pernah menjadi PU majalah di IAIN Sunan Kalijaga, namanya Advokasia, dan dari situ saya dididik untuk menjadi seorang penulis gitu, menjadi seorang penulis. Proses itulah yang menjadikan saya terus kemudian menekuni dunia tulis menulis, salah satunya menggeluti diskursus Nahdlatul Ulama. Ketika muncul diskursus ilmu sosial, kiri Islam, di Jakarta ada Islam liberal, terus di Yogyakarta banyak berbicara kiri Islam. Lah, wacana-wacana ke-NU-an juga seiring itu muncul. Dan dengan sendirinya kita kan yang sudah akrab dengan tradisi NU itu akhirnya mengkaji kembali. Meskipun saat itu orang memandang NU itu masih secara minor karena orang-orang desa gitu lah kira-kira yang melakukan urbanisasi, dan peneliti-peneliti dari luar ya sudah ada 1-2 tapi belum banyak berbicara tentang Nahdlatul Ulama. Baru ketika tahun-tahun ketika Gus Dur muncul itulah menjadi tertariklah orang-orang dari luar itu untuk meneliti Nahdlatul Ulama, dan saya juga mulai mencari rujukan-rujukan tentang Nahdlatul Ulama. Dan yang ketiga ya, yang penting itu saya waktu tahun-tahun 90-an menginjak 2000 itu sering ikut pergerakan-pergerakan komunitas-komunitas kultural yang digerakkan oleh kaum-kaum muda di Yogyakarta. Saat itu ya di antara tokoh-tokohnya ya Mas Fajrul itu sudah ada meletakkan dasar-dasar itu. Terus kemudian ada Mas Imam Aziz, ada Kiai Jadul Maula, ada Mas Fikri AF, ada Mas Nuruddin Amin, ada Mas Imam Baihaqi dan yang lain-lain itulah ya. Proses itulah yang kemudian menjadikan saya semakin intens gitu, karena ada senior-senior yang membicarakan itu, Nahdlatul Ulama, kiri Islam, masyarakat tradisi, ilmu sosial gitu. Nah, kita dengan gembira saja menerima itu sebagai bagian dari kehidupan kita gitu. Berarti kira-kira perjumpaan awalnya untuk terus menggeluti sejarahnya itu karena waktu itu sejarah pemikiran Islam itu sedang marak gitu ya. Terus kemudian belum ada banyak orang yang berbicara tentang NU. Mungkin Bapak masih ingat nggak apa hal pertama mengenai sejarah NU yang waktu itu Bapak temukan setelah memutuskan untuk menekuninya secara khusus? Ternyata ya, setelah saya temukan itu, NU itu tidak didirikan oleh hanya kiai saja gitu loh, hanya kiai saja. Walaupun ada Nahdlatul Ulama gitu, ada saudagar, ada orang-orang yang cakap di bidang ya ada beberapa haji yang kemudian saya temukan data-datanya itu mereka ini telah berkiprah di Jawa Timur ya, karena NU itu muncul awalnya embrionya dari Jawa Timur. Ada Nahdlatul Tujar, ada Taswirul Afkar, ada terus kemudian Nahdlatul Wathon. Nahdlatul Tujar ini kaitannya dengan gerakan ekonomi, khususnya tentang ekonomi yang berkaitan dengan pertanian dan yang berhubungan dengan itu. Nahdlatul Wathon kaitannya dengan pendidikan. Istilah Nahdlatul Wathon itu menunjukkan bahwa kiai-kiai saat itu yang kemudian juga berbarengan dengan banyak segmen itu telah bersimbiosis dengan isu kebangsaan, sehingga ada Al-Wathon itu, Nahdlatul Wathon, kebangunan tentang
kebangsaan gitu. Taswirul Afkar itu berkaitan dengan pemikiran-pemikiran, diskusi, musyawarah dan seterusnya yang berkaitan dengan masyarakat pesantren, isu-isu yang muncul dijawab oleh kiai-kiai dan tokoh-tokoh yang hadir saat itu. Menariknya ternyata bukan hanya kiai saja, ternyata di situ ada saudagar, ada yang berkaitan dengan ekonomi dan yang lain-lain. Nah, mungkin ini kita bisa masuk ke fase pendirian NU gitu ya, Pak. Tadi Pak Nur sudah menyebutkan bahwa ternyata NU itu nggak didirikan oleh ulama saja, tapi ada saudagar, ada haji, dan lain sebagainya. Nah, di masa tersebut di tahun 1926, apa sih yang melatar belakangi pendirian NU? NU lahir itu sebenarnya kan kalau catatan Masainya kan 1926 ya. Tetapi proses untuk mendirikan Nahdlatul Ulama itu sudah panjang. Ada satu naskah yang menceritakan itu ditulis oleh pendiri Nahdlatul Ulama, Ki Abdul Halim Laimunding itu. Di situ diceritakan 10 tahun usaha-usaha untuk mendirikan NU sudah sebelum 1926 itu, tapi belum diberi restu oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari gitu. Nah, selama 10 tahun itu apa yang terjadi itu yang menarik di tingkat lokal ya, di tingkat lokal, nasional. Waktu itu kan masih dalam proses penjajahan Hindia Belanda. Pada saat yang sama umat Islam sedang giat-giatnya melakukan diskusi terus-menerus tentang ajaran keagamaan, sehingga terjadi perdebatan terus-menerus gitu. Lalu perdebatan itu mengkutub kepada dua kutub gitu. Satu, mereka yang menginginkan berbicara Islam itu tidak di dalam kerangka madhab, tidak di dalam kerangka jalan memahami Islam melalui madhab. Dan yang kedua, kutub yang kedua ini adalah kelompok yang tadi akhirnya menjadi Nahdlatul Ulama itu menginginkan bahwa dalam memahami Islam, mempraktekkan Islam itu kita memakai jalan madhab itu. Ini dari sudut lokal dan nasionalnya ya, ada perdebatan-perdebatan terus. Yang kedua, sudut kebangsaannya, memang saat itu di Surabaya itu sudah banyak muncul gerakan-gerakan yang lebih dulu tumbuh. Ada ISDV yang kalau saya baca data-datanya itu banyak yang melakukan pemogokan gitu. Ada Sarekat Islam, ada Budi Utomo dan yang lain-lain gitu. Ada juga konteks internasionalnya ketika dihapusnya kekhilafan Islam Turki Utsmani tahun 1924 itu. Konteksnya itulah kira-kira itu konteksnya. Nah, dengan berbagai konteks di tingkat lokal, nasional, dan internasional itu, bagaimana semua orang yang terlibat tadi itu bisa menyatukan visi untuk membentuk suatu organisasi masyarakat di waktu tersebut? Saat itu kan ada proses sebenarnya umat Islam ini sebaiknya bersatu, bersatu. Lalu dibuatlah kongres-kongres al-Islam. Ada 1, 2, 3, 4, 5 lah kira kongres-kongres al-Islam itu artinya pertemuan-pertemuan yang mempersatukan berbagai kelompok. Ada yang dari pesantren, ada yang dari Muhammadiyah, ada yang dari kelompok-kelompok yang lain. Proses ini akhirnya menjadikan pertemuan ini seharusnya ada titik temu. Ternyata tidak ada titik temu ya dalam konsep ada dua kutub tadi yang kemudian menjadikan masyarakat pesantren yang saat itu lebih diwakili oleh tokoh-tokoh yang hadir di Kongres Al-Islam itu, namanya ada Ki Abdul Wahab Hasbullah, ada Haji Hasan Gipo, ada Ki Abdul Halim Laimunding dan beberapa kiai yang lain. Mereka ini dalam merespon dunia internasional, kan saat itu ada kekhilafan Turki Utsmani itu yang dihapuskan tahun 1924 itu, ternyata dalam kongres-kongres al-Islam ini mereka mengutus Hosdakor Amin itu sama Kiai Mas Mansur ya. Mas Mansur ini dari Muhammadiyah di Surabaya, kemudian bergabung dengan Muhammadiyah di Jogja. Dulunya juga Taswirul Afkar. Sebenarnya mereka punya hubungan keluarga juga. Ketika tidak bisa ketemu itulah kemudian kiai-kiai pesantren ini dan haji-haji dan saudagar-saudagar yang punya pemikiran bahwa memahami Islam itu perlu dengan kerangka
mazhab tertentu atau dengan memakai mazhab membentuk atau membuat pertemuan namanya merembuk Hijaz gitu. Pertemuan itu namanya yang biasa disebut dalam data-data itu komite Hijaz gitu, komite Hijaz. Di komite Hijaz itulah kemudian dirembuk ya, ada usulan-usulan untuk mengutus sendiri utusan ke Hijaz di dalam kerangka melindungi pemahaman keagamaan, praktek keagamaan dari jalan mazhab 4 gitu. Nah, tadi Bapak menyebut soal Komite Hijaz. Boleh diceritakan lebih banyak, Pak, tentang Komite Hijaz itu seperti apa dan tujuannya itu apa? Nama resmi yang disebut ya dalam naskah Ki Abdul Halim Laimunding itu ya, itu pendiri NU itu. Komite Merembuk Hijaz. Jadi waktu mau ngundang ulama-ulama ya se-Jawa Madura, itu Ki Abdul Halim Laimunding ada dialog dengan Ki Abdul Wahab Hasbullah. Di situ disebutkan bahwa Pak Yai tanya Ki Abdul Halim ini, apa kita hanya akan mengundang kiai-kiai ini, juga para saudagar dan yang lain-lain untuk rapat, hanya akan mengirimkan utusan untuk masalah yang tadi kita sebut, misalnya melindungi mazhab dan yang lain-lain. Apa kita tidak bicara kemerdekaan? Gitu. Nah, Ki Abdul Halim Laimunding tanya gitu, terus Ki Abdul Wahab Hasbullah itu menjawab, lah itu sebenarnya yang tujuan kita membuat pertemuan ini gitu. Hanya saja melalui proses-proses inilah nanti kemerdekaan itu kan kita perjuangkan. Terus ada rapat itu disebut tumplek full ulama. Jadi yang hadir itu pasti banyak ya, banyak. Waktu itu Ki Abdul Wahab Hasbullah itu tinggalnya kan di Kertopaten. Sebelumnya beliau ini anak dari pesantren di Tambak Beras itu, anak dari Kiai Hasbullah ya. Terus di Komite Hijaz itu merumuskan utusan yang akan berangkat melobi, mengirimkan surat yang diinginkan dari kiai-kiai di Nusantara melalui rapat itu kepada penguasa Hijaz yang baru berkuasa. Jadi saat itu baru berkuasa, namanya Abdul Aziz bin Saud, 1924 sampai 1926 itu baru berkuasa di Hijaz. Hijaz itu sebutan untuk kota Makkah dan Madinah, mengalahkan Syarif Hussein. Kalau Syarif Hussein kan amalia-amalianya sama dengan amalia-amalia yang dilakukan oleh masyarakat di Nusantara waktu itu. Nah, surat itu kemudian dibuat musyawarah, intinya adalah untuk melindungi supaya pengamalan agama Islam melalui jalan mazhab, terus ada halakoh-halakoh itu dilindungi gitu, dilindungi. Utusan itu pertama berangkat, niat berangkat, tetapi ternyata ketinggalan kapal, dan ternyata kiai-kiai juga pernah ketinggalan kapal. Ketinggalan kapal ini di Singapura, ternyata kapal sudah berangkat, gitu, sudah berangkat, nggak ada lagi trayek yang menuju ke Hijaz, itu nggak ada. Lalu utusan yang pertama Ki Asnawi Kudus itu dipending sampai akhirnya tahun 1928 diutus kembali Komite Hijaz itu, yang berangkat adalah Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, terus Syekh Ghonaim Al-Misri, Syekh Ghonaim Al-Misri. Nah, jadi sejak awal NU itu anggotanya sudah internasional, ada Syekh Ghonaim Al-Misri, nanti ada berikutnya juga ada Syekh Alim As-Siddiqi, itu ada ulama-ulama internasional juga. Nah, dari situlah kemudian diputuskan yang mengutus ini siapa? Utusan ini yang akan legal standingnya itu yang itu. Akhirnya diputuskan saat itu juga membuat Nahdlatul Ulama. Masainya 1926, Masainya akhirnya menjadi 1926. Utusan yang kedua tadi Ki Abdul Wahab Hasbullah itu berhasil berangkat menyampaikan surat. Akhirnya dokumen-dokumen itu sampai sekarang bisa kita lihat jawaban dari Raja Hijaz atau penguasa Hijaz itu, dan mereka concern untuk melindungi apa yang diinginkan oleh kiai-kiai Nusantara itu, kiai-kiai Nusantara. Tapi tadi yang penting ya, Komite Hijaz itu menyepakati bahwa pertemuannya adalah juga
ngomong tentang kemerdekaan itu yang menjadi menarik. 1926 gitu. Melalui jalan berdirinya Jamiah itu. Kenapa ini menjadi penting? Karena sebelumnya seperti Nahdlatul Wathon itu sudah ada, Taswirul Afkar sudah ada, terus Nahdlatul Tujar juga pernah didirikan, Nahdlatul Tujar itu, tetapi belum menjadi sebuah jamiah yang menyeluruh gitu lah. Dengan harapan bahwa jamiah yang menyeluruh ini akan menjadi kekuatan alternatif dari organisasi-organisasi yang sudah ada waktu itu, misalnya SI, ada SDV, ada Budi Utomo itu. Nah, mungkin balik sedikit ke Komite Hijaz. Tadi kan Pak Nur sudah menyebutkan bahwa keanggotaannya itu sudah internasional. Tapi di tingkat Nusantara gitu ya, atau Hindia Belanda waktu itu, persebarannya itu seperti apa? Apakah hanya di Jawa dan Madura saja, atau di pulau-pulau lain itu juga banyak perwakilan-perwakilan yang juga memiliki concern terhadap isu ini gitu? Kalau detail-detail dari yang hadir ya, memang hanya disebut oleh Ki Abdul Halim itu tumplek full ulama. Kemungkinan juga sudah ada sebenarnya, kemungkinan ya. Kalau yang tadi kita sebut Syekh Naim itu memang kebetulan tinggalnya di Surabaya, gitu, tinggal menjadi direktur Madrasah Al-Qibtiyah namanya. Kemungkinan sudah ada, karena proses-proses untuk melobi di internasional kan butuh jaringan yang luas gitu ya. Yang di luar Jawa itu baru kemudian muncul secara kelembagaan itu ketika cabang pertama di luar Jawa itu adalah Kalimantan. Cabang pertama itu Kalimantan ya sekitar belum lama setelah NU berdiri, kemungkinan tahun 27 atau sekitar itulah, 1927. Baru kemudian ada Bima, ada beberapa tempat lain. Ini memberi arti bahwa NU itu bukan hanya Jawa Madura, tetapi ada, dan bukan lagi hanya Jawa Timur, bukan hanya Jawa Timur ya. Ada juga yang dari Jawa Barat. Ada beberapa mustasar ya, ada satu mustasar di beberapa kepengurusan awal ya setelah 1926 itu namanya Mas Abdurrahman. Beliau ini yang kemudian di Jawa Barat itu dikenal sebagai ikon dari Matlaul Anwar gitu. Tapi terus kemudian kan Matlaul Anwar ini ada Matlaul Anwar Nahdlatul Ulama, ada Matlaul Anwar yang berdiri sendiri. Tetapi ini menunjukkan bahwa keluasan saat itu memang sudah cukup luas. Tetapi bila dibandingkan dengan SI yang anggotanya sudah meluas itu ya tentu luasan SI. Tetapi pergerakan proses pembentukan cabang-cabangnya semakin cepat, semakin banyak itu, NU akhirnya menjadi organisasi yang cukup besar saat itu. Nah, di waktu itu kan juga sudah ada banyak organisasi nasional atau organisasi keagamaan yang lain, misalnya tadi SI, kemudian Muhammadiyah juga sudah berdiri gitu. Selain soal kepentingan bermadhab dan soal concern terhadap kemerdekaan, apa sih perbedaannya dengan organisasi-organisasi lain yang sezaman? Kalau dengan kayak ISDV atau SI Merah, itu kan pasti ada titik tolak yang berbeda jauh ya. Kalau SDV kan dari Marxisme, titik berangkatnya dari Marxisme. Kalau Budi Utomo itu kan dari kejawaan, dari gagasan tentang nasionalisme Jawa gitu. Kalau Muhammadiyah itu kan idenya tentang proses-proses keislaman itu kan berbeda dengan masyarakat di pesantren yang kemudian mendirikan Komite Hijaz. Kalau saat ini ya itu kan kemudian dirujuk kembali ke Quran hadis itu ya. Kalau organisasi-organisasi semacam Persis, semacam Muhammadiyah itu kembali ke Quran dan hadis. Kalau saat ini, tapi sebenarnya Muhammadiyah saat itu ya ada juga yang saya temukan beberapa datanya itu ya amalannya hampir sama sebenarnya saat itu. Tetapi concern mengarah ke sana, mengarah ke Al-Quran, hanya rujukan Al-Quran dan hadis itu sudah tumbuh pesat gitu lah. Di kalangan pesantren itu maunya adalah ya rujukannya Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas, tapi melindungi tradisi itu. Karena masyarakat pesantren itu kan pelanjut dari proses yang sebelumnya ada. Dari Wali Songo, dari Perang Jawa, dari tradisi yang sudah tertata luas di masyarakat
Nusantara khususnya di Jawa dan Madura itu kan mempertemukan antara tradisi dan agama, tidak bertentangan gitu loh, tidak bertentangan. Sementara yang datang-datang itu, yang baru-baru itu seperti yang saya baca di beberapa berita tentang Kongres Al-Islam itu, di situ ada proses yang tidak mengakomodasi terhadap proses keagamaan yang melalui jalan mazhab ini gitu. Oke. Berarti bisa dikatakan titik berangkatnya atau fondasinya itu berbeda-beda. Nah, kalau misalnya soal pandangan mengenai kebangsaan dan kemerdekaannya, apa yang menjadikan NU ini berbeda dengan organisasi-organisasi yang lain yang ada di waktu itu? Tentu dari titik berangkat yang berbeda ini ya, kalau NU itu akhirnya merumuskan ini yang kemudian menjadi concern NU tahun 37 itu kan, mereka tetap ingin ada persatuan itu di kalangan umat Islam, sehingga mereka umat Islam ini membentuk MIAI namanya, Majelis Islam A'la Indonesia, yang salah satu ketua pentingnya saat itu ya Ki Abdul Wahid Hasyim, putra dari Hadratus Syekh, dan Hadratus Hasyim Asy'ari terlibat di situ sebagai simbol yang penting gitu. Muhammadiyah juga terlibat dan organisasi-organisasi yang lain juga terlibat. Titik kekhasan dari Nahdlatul Ulama itu bagaimana kebangsaan ini akhirnya kan kemudian itu mengklimaks di BPUPKI ya, di BPUPKI, di perumusan Piagam Jakarta, di penetapan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 itu. Islam versi yang dipahami oleh ulama-ulama NU itu adalah melihat bahwa pemisahan antara Darul Islam, Darul Harb, ya Darul Islam itu negara Islam yang diidealkan oleh sebagian tokoh-tokoh Islam ya. Darul Harb ini kondisi dalam perang, negara dalam situasi perang. Nah, NU itu melihat Darul Suluk gitu, negara yang berhak hidup karena ada asulhu, ada perjanjian, ada perdamaian, ada perikatan perjanjian gitu. Nah, dari proses itu NU melandasinya dengan apa? Nah, ini kekhasan NU itu jawabannya dengan fikih dan usul fikih gitu ya, fikih. Apa sah misalnya kita bergabung dengan negara yang semacam Indonesia ini? Nah, itu dasarnya adalah fikih dan usul fikih. Tentu ada juga pertimbangan yang lain lah. Nah, organisasi-organisasi yang lain ya tentu punya pendapat-pendapat tertentu. Kalau dari grup PNI misalnya ya dasar nasionalisme kan, dasar nasionalisme menghendaki adanya persatuan misalnya gitu. Nah, kita bertemu di situ, kita bertemu. Persatuannya oke gitu ya. Tapi landasan kita adalah landasan keagamaan gitu, landasan keagamaan yang ini pancaran dari keimanan, pancaran dari proses pengetahuan yang sudah tertanam kuat. Nah, masalahnya adalah kenapa kok menyepakati ini ada dari nasionalisme, ada yang dari kiri, ada yang dari misalnya Muhammadiyah, ada yang dari Persis, terus ada NU ini kok bisa bertemu, ini apa ini yang melandasi ini, kan menarik ini. Nah, bagi Nahdlatul Ulama itulah yang kemudian tadi gambarannya Darussuluh tadi kemudian menjadi nilai-nilai Nahdlatul Ulama itu mengejawantah di situ. Kan salah satu nilainya yang kemudian dirumuskan itu kan at-tawasud gitu ya. Tawasud itu artinya adanya keseimbangan di dalam mengelola kehidupan kita berdasarkan dasar-dasar keagamaan gitu. Keseimbangan itu ya misalnya akhirnya lahir Pancasila itu disebut tawasud gitu. Disebut tawasud itu bagi Nahdlatul Ulama. Tapi bagi yang lain-lain kan tentu punya makna lah kira-kira itu. Nah, hari ini kita mengenal salah satu yang menjadi tokoh sentral pendiri Nahdlatul Ulama itu adalah Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, tadi kan sudah sedikit menyebutkan bahwa beliau sempat tidak merestui pendirian NU. Nah, itu alasannya apa dan konteks seperti apa yang membawa beliau ini mendapatkan spotlight sebagai pendiri NU? Selama 10 tahun yang diceritakan oleh Ki Abdul Halim Laimunding, salah satu pendiri itu ya, di kitab Pegon Jawinya itu, 10 tahun itu belum merestui. Belum merestui itu salah satu alasannya adalah Ki Hasyim Asy'ari ini sangat mencintai adanya persatuan umat Islam.
sangat mencintai adanya persatuan umat Islam, karena saat itu sudah ada SI, sudah ada Muhammadiyah, sudah ada yang lain. Tuh hendaknya kira-kira kalau ada organisasi baru gitu, jangan-jangan nanti semakin memperparah adanya persatuan ini gitu loh. Nah, proses untuk berdirinya minta izin selama 10 tahun itu, tapi ini menurut versi Ki Abdul Halim ya, Abdul Halim Lembuding, tentu versi beberapa pendiri NU yang bisa digali mungkin bisa tambah lebih kaya lagi. Artinya adalah ada tirakat-tirakat tertentu, ada atau perenungan tertentu tentang kebangsaan, keislaman dan kemasyarakatan, sehingga akhirnya diputuskan 10 tahun itu kita memang sudah waktunya berdiri jamiah sendiri, ketika kepentingan dari kalangan pesantren ini, kiai-kiai, saudagar-saudagar di Ampel dan saudagar-saudagar yang menyokong komite Hijaz itu awalnya tidak terpenuhi di dalam kongres Al-Islam itu gitu. Nah, kalau sosok Hadratus Syekh sendiri itu di waktu tersebut, mengapa beliau memiliki otoritas yang sangat tinggi sehingga bisa tidak merestui pendirian sebuah organisasi? Artinya bahwa Hadratus Syekh itu menjadi rujukan gitu. Kalau di dalam konsep ada otoritas yang dapat didengarkan ya. Di kalangan pesantren itu kan ada otoritas kekayaan yang didengarkan. Kalau dalam bahasa yang lain mungkin kutub lah kira-kira itu. Dalam bahasa tokoh-tokoh organisasi yang lain mungkin tokoh punjernya gitu ya. Nah, tokoh punjernya itu ya saat itu adalah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Sehingga beliau ini disebut dengan kata Hadratus Syekh, diberi gelar itu dugaan saya karena tokoh ini yang murid-muridnya tersebar dan menjadi banyak ya, pesantren-pesantren menjadi hidup semua, itu banyak jaringan murid-murid beliau, di samping juga murid-murid Syekhona Khalil Bangkalan gitu loh. Selain berguru ke Syekhona Khalil, kadang juga berguru kepada Hadratus Syekh. Tapi juga ada tokoh-tokoh yang lain gitu. Nah, saat itu tentu kiai-kiai itu tidak hanya melihat kasat matanya, tetapi mereka tentu melihat proses-proses itu melalui tirakat mereka. Kalau hadroh itu artinya kan hadir ya. Hadroh itu dalam pengertian yang sederhana itu hadir di dalam penglihatan murid-muridnya. Saya menduga bahwa Hadratus Syekh ini bisa hadir rohaniahnya itu gagasan-gagasannya, terus kemudian fatwa-fatwanya dan seterusnya itu hadir di kalangan murid-muridnya dan ditaati gitu. Sehingga disebut sebagai Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Itu penafsiran saya, maksudnya takwil saya, yang saya juga pernah berkonsultasi dengan beberapa guru saya ya, kira-kira itu Hadratus Syekh itu hadir kerohaniannya, hadir fatwa-fatwanya itu ditaati gitu. Ketika disebut itu langsung bergetar lah, kira-kira itu bergetar dan taat. Itu dulu gitu loh. Dulu prosesnya begitu. Nah, jaringannya akhirnya meluas ini jaringan. Ada dari mulai Banyuwangi, ada mulai dari Cirebon, Jawa Tengah dan yang lain. Tapi bukan berarti saat itu tidak ada ulama-ulama besar. Selain Hadratus Syekh juga ada. Ada Kiai Amir dari Pekalongan, ada Kiai Ridwan dari Semarang. Memang pengurus awal itu didominasi di Surabaya oleh orang yang berasal dari Surabaya, kiai-kiai dari Surabaya. Sehingga wakil Rois Akbarnya itu ada Kiai Dahlan gitu ya. Kiai Dahlan itu Kebon Dalem, itu juga Surabaya dan karismatik. Tapi ya ada juga yang dari Semarang, ada yang dari tempat-tempat lain gitu. Di Banyuwangi juga ada namanya Kiai Saleh Lateng Banyuwangi, itu juga dikenal saat itu, yang seangkatan dengan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Bahkan Kiai Saleh ini akhirnya pada beberapa muktamar ketiga itu dipilih menjadi salah satu lajnah nasihin, itu komite propaganda istilahnya, komite propaganda untuk menyebarkan Nahdlatul Ulama itu. Jadi proses awalnya itu menyebarkan Nahdlatul Ulama ini ke cabang-cabang supaya terbentuk gitu. Apakah tadi yang konsep soal Darus Sulhu itu juga berasal dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari? Itu di fikih ada, di fikih Syafi'i itu
di fikih Syafi'i itu ada. Namanya fikih mazhab Syafi'i itu ada yang membuat konsep bahwa negara yang akhirnya disebut Indonesia ini adalah Darussuluk. Itu kemudian terus argumen-argumennya kan bisa diambil dari misalnya ada Misakul Madinah ya, deklarasi perjanjian Madinah itu. Kalau kita baca detail ya, perjanjian Madinah itu kan yang Muslim itu kan nggak mayoritas juga. Terus Yahudi juga nggak mayoritas. Bahkan yang mayoritas itu adalah di luar ini, yang di luar ini. Kalau kita baca perjanjian-perjanjian Misakul Madinah itu kira-kira meniru contoh yang dicontohkan oleh Nabi itu yang cocok di dalam proses bernegara kita di Indonesia itu pakai konsep ini gitu, pakai konsep ini. Tetapi ketika ada peluang untuk memperjuangkan ideologi dasar negara yang pure dari pesantren-pesantren ini, akhirnya ya tahun 55 kan kelihatan NU mendukung dasar negara Islam NU. Tapi waktu 45 NU mendukung Pancasila. Itu proses yang memang proses yang dinamis gitu. Tidak bisa dibaca saklek. Tapi akhirnya ketika kembali 59 nanti kita bicarakan sesi tersendiri ini. Menerima itu gitu. Nah, dari masa pendiriannya tahun 1926 sampai era kemerdekaan 1945, itu kan 20 tahun kira-kira era perjuangan. Apakah di tahun-tahun tersebut NU itu sudah concern soal kemerdekaan, atau bagaimana sikapnya soal kolonialisme dan Belanda di waktu tersebut? 1926 sampai 1945 ya, 45. Terus nanti kan kalau ke 52 itu kan NU sudah menjadi atau memutuskan untuk menjadi partai politik. Jadi yang penting difahami ketika NU didirikan itu khitohnya adalah khitoh diniyah ijtimaiyah, yaitu gerakan keagamaan, kemasyarakatan dengan dasarnya Ahlussunnah wal Jamaah, tapi concernnya ini yang menjadi penting ya, concernnya mendirikan perusahaan-perusahaan dagang kalau mampu ya, pendidikan, menyebarkan kitab-kitab, mencetak kitab-kitab. Yang penting lagi adalah juga mengurus anak-anak yatim, suro, langgar, dan seterusnya. Nah, proses ini kemudian berjalan, tapi bukan berarti bahwa saat itu NU tidak berperan di lingkup perjuangan politik, karena saat itu belum dibentuk partai politik yang pure kayak sekarang gitu loh. Bentuk partai politik seperti PKB itu belum. Saat itu kan baru ada embrio untuk duduk di Volksraad, yaitu perwakilan kaum pribumi di Hindia Belanda gitu. Baru itu. Ketika tahun 37 bentuk organisasi menjadi MII itu, NU juga terlibat proses-proses itu hingga akhirnya NU itu bergabung dengan GAPI, Gabungan Aksi Politik Indonesia, NU bergabung dengan Korindo, Kongres Rakyat Indonesia. Itu proses-proses yang terus berjalan. Memang itu dilalui melalui keorganisasian kita ke organisasi. Nah, yang penting lagi itu gini, tahun ketika ketika Jepang masuk ini 42 sekian lah atau sekitar itu, Jepang masuk itu dibentuk juga kemudian tidak berapa lama saat itu namanya Laskar Hizbullah. Ada juga Laskar Sabilillah. Ketuanya itu Nahdlatul Ulama itu orang. Laskar Hizbullah itu ketuanya Kiai Haji Zainul Arifin Pohan namanya. Kiai Haji Zainul Arifin Pohan yang sangat penting ini dari Sumatera, tokoh Sumatera, makanya NU itu mengakomodasi juga dari Sumatera. Laskar Sabilillah itu untuk kiai-kiai yang tua yang punya ilmu hikmah, yang membuat propaganda di masjid melalui jihad pena, jihad pengajian dan seterusnya ya. Yang penting lagi tahun 44. Jadi tahun 44 itu NU itu pernah membuat muktamar di Surabaya dan memutuskan melalui rapat tertutup ada 11 kiai
Yang pimpinannya saat itu ketika rapat disebut oleh Ki Abdul Halim Daimunding itu adalah Kiai Haji Mahfud Siddiq. Rapat menentukan kemerdekaan ini kira-kira presidennya siapa. Ini baru tahun 44 sudah ke situ, sudah proses-proses itu. Hasilnya adalah satu untuk Bung Hatta, suara yang menjagokan Bung Hatta itu dalam kesaksian pendiri NU itu satu, yang lain tuh mendukung Bung Karno sebagai presiden. Hal penting bagi generasi Nahdlatul Ulama ya dari proses ini ya, kenapa kita menerima bergabung dengan orang-orang nasionalis, orang kiri, orang sosialis, kita sendiri dari orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah dari dasar-dasar keagamaan. Itu kira-kira begini, orang beragama itu kan punya keharusan untuk menjalankan nilai-nilainya gitu ya. Pada saat yang sama dia berpijak dari menerima ketuhanan itu, tapi pada saat yang lain hendaknya kaum agama ini juga ngomong tentang keadilan masyarakat, sehingga ada keadilan sosial kan. Jadi proses tawasud pendirian kebangsaan Indonesia melalui Pancasila itu akhirnya ini menjadi sentrum Pancasila itu yang dapat meletakkan masing-masing dasar-dasar yang berbeda-beda ini untuk bekerja sama gitu. Yang berdasarkan kiri Islam, bukan kiri Marxisme, berdasarkan sosialis, berdasarkan nasionalis, yang ngomong tentang persatuan, ngomong keadilan, hendaknya juga mengenal ketuhanan yang Maha Esa, begitu. Nah, saya pernah membaca di buku NU Wacana Tradisi yang karyanya Martin van Brunesen bahwa di masa Hindia Belanda, NU itu mengafirmasi atau menyatakan bahwa pemerintah Hindia Belanda itu sah. Nah, itu apakah itu benar atau seperti apa penjelasannya? Itu sebenarnya keputusannya adalah begini, bagaimanakah status wilayah di Nusantara ini? Gitu. Pertanyaannya kan begitu. Status wilayah di Nusantara ini bagaimana? Jawabannya menurut rumusan-rumusan fikih yang digali, wilayah yang dulunya pernah dikuasai oleh umat Islam, dari mulai Demak kan, Demak, Pajang, Mataram, kemudian ketika Hindia Belanda itu kan sebenarnya Mataram terpecah-pecah itu. Artinya pernah dikuasai umat Islam, meskipun akhirnya kekuasaan ini dijeda oleh orang yang tidak Muslim, wilayah itu tetap menjadi wilayah daerahnya orang Islam gitu. Itu bukan untuk melegitimasi pemerintah Belanda, tapi untuk menetapkan status wilayah kita wilayahnya umat Islam gitu loh. Wilayah umat Islam menurut sudut fikih gitu, menurut sudut fikih. Sehingga ketika proses perjuangan terhadap kemerdekaan ya banyak umat Islam yang terlibat di situ. Ada yang sebagian kiai itu terlibat di peta. Misalnya Kiai Haji Sulam Samsun itu juga terlibat di peta pembela tanah air yang nantinya kan itu digunakan untuk melawan kolonial ya, melawan Jepang dan yang lain-lain itu. Ada Kiai Haji Kholik Hasim, ada beberapa kiai yang lain gitu. Kenapa batas-batas wilayah itu ditentukan berdasarkan pemerintahan kerajaan sebelumnya? Misalnya tadi disebutkan Kerajaan Demak, kemudian Mataram Islam. Kenapa batas-batas wilayah Darul Islamnya itu diambil dari situ? Itu memang rumusan yang dilakukan oleh kiai-kiai. Ada pendapat fikih gitu, ada pendapat fikih. Pendapat fikih yang menyatakan bahwa daerah yang pernah dikuasai oleh umat Islam dulunya meskipun akhirnya dijeda atau tidak dikuasai itu tetap menjadi daerah Islam yang punya peluang untuk tetap dijadikan sebagai daerahnya wilayahnya umat Islam gitu. Itu menjadi hal penting. Kenapa? Satu ya, ada satu jawaban gini, kalau orang meninggal, ini fikih kadang-kadang begitu, orang meninggal di daerah yang kita tinggal ini tidak diketahui agamanya, tidak diketahui apa kepercayaannya gitu. Nah, kalau ia ditetapkan sebagai daerahnya orang Islam menurut pendapat beberapa yang saya baca di keputusan atau pendapat-pendapat Nahdlatul Ulama itu, dia dianggap sebagai orang Islam. Dia disalati menurut salat orang yang beragama Islam. Artinya dianggap sebagai orang Islam. Umat Islam
wajib mengurus jenazahnya gitu. Itu satu anu ya, satu item yang lain sebenarnya untuk mempertahankan nyala perjuangan yang sejak lama tumbuh dari mulai Banten, dari mulai Mataram, Sultan Agung, terus Pangeran Diponegoro, dan pemberontakan itu tetap nyala bahwa kita suatu ketika harus tetap membuat ini supaya merdeka gitu. Nah, kalau sudah merdeka kan kita bisa memperjuangkan apa yang kita inginkan gitu. Itu apakah ada dokumen yang menyatakan batas wilayahnya sampai di mana? Kalau batas wilayahnya ya apa istilahnya itu hanya daerah Islam. Pernah dikuasai oleh umat Islam. Kalau kita ngomong itu kan berarti luas. Saat itu ya kira-kira Nusantara inilah, Nusantara yang saat itu kemudian di dalam jeda itu kan pemerintah kolonial dari VOC, terus kemudian Prancis Belanda ya, terus kemudian Inggris, Hindia Belanda sampai kan membuat jeda itu yang berkuasa di pemerintahan di Nusantara ini. Kalau batas item-itemnya ya nggak ada kan batas-batas, tidak ada. Saya baca waktu itu tidak ada, hanya bahwa daerah ini Nusantara ini pernah dikuasai oleh kekuasaan Islam gitu, kekuasaan Islam. Apakah itu mencakup semua wilayah yang sekarang disebut sebagai Indonesia? Bagaimana itu tumpang tindihnya antara yang kita sebut Republik Indonesia hari ini dan dengan Darul Islam di waktu tersebut? Kalau saat itu sebelum ada kolonial ya semuanya itu kan Islam, semua Islam. Kita ambil contoh Serat Centini aja ya. Serat Centini itu kan bercerita dari mulai Banten itu sampai Jawa, di Banyuwangi, di Blambangan. Itu Serat Centini itu menceritakan ada komunitas-komunitas yang masih belum Islam. Tapi akhirnya oleh Syekh Amongrogo itu kan kemudian ada pertukaran keilmuan, lalu kemudian mereka masuk Islam itu. Ya mungkin saja orang dalam hal itu tunduk kepada Islam, tetapi belum sepenuhnya menjalankan praktek-praktek Islam itu, ya mungkin saja terjadi begitu. Tetapi proses kekuasaan sebagai politik wilayah itu kan dikuasai oleh umat Islam saat itu. Sehingga yang saat ini ketika Indonesia berdiri, kita terikat dengan perjanjian-perjanjian internasional kalau itu kan. Itu terikat dengan perjanjian-perjanjian internasional, wilayah-wilayah mana yang menjadi wilayah Indonesia, mana yang kemudian wilayahnya Inggris, mana yang itu kan begitu akhirnya. Apakah itu juga mencakup daerah mungkin yang sekarang kita sebut Indonesia Timur yang mungkin bukan mayoritas Muslim di daerah sana? Dulu kan orang Indonesia Timur ya misalnya kayak Sulawesi, terus Maluku, Bima, terus ya ada beberapa wilayah di Tiduri, dan itu kan dulu kekuasaan umat Islam. Baru terus kemudian Portugal masuk ke wilayah itu kan terjadi proses kontestasi atau dinamisasi yang menjadikan proses ini terus berlanjut, sehingga agama yang dibawa oleh Portugal, agama yang dibawa oleh Belanda itu kemudian masuk kan itu. Ya, yang menjeda, tapi proses itu kan terus bertumbuh itu. NU juga menerima proses pertumbuhan itu, sehingga dalam Kitab NU itu pernah dinyatakan begini, NU tidak hendak menghapus sebuah nilai yang ada, tapi NU hendak menyempurnakan nilai-nilai yang sudah ada. Artinya mereka menghormati tatanan-tatanan di kemasyarakatan, tapi nilai-nilai ke-NU-an hendaknya bisa tetap diperjuangkan melalui ya tokoh-tokohnya lah, melalui para kiai, gus, dan pesantren-pesantren yang ada gitu. Berarti kira-kira di waktu tersebut seluruh wilayah Nusantara itu dianggap sebagai Darul Islam gitu ya. Nah, menjelang kemerdekaan tahun 1945 tadi sudah disebutkan bahwa 1944 itu ada rembukan untuk menentukan siapa yang menjadi presiden. Itu seperti apa berjalannya rembukan tersebut? Kalau itu datanya itu hanya di Ki Abdul Halim Laimunding ya, Sejarah Perjuangan Ki Haj Abdul Wahab Pegon Jawi.
Ki Abdul Halim Laimunding ini adalah Katib Sani waktu NU pertama didirikan 926. Di situ hanya disebutkan bahwa terjadi rapat tertutup. Jadi rapatnya memang tertutup. Rapatnya tertutup, dihadiri 11 kiai, dipimpin Kiai Mahfud Siddiq. Kiai Mahfud Siddiq ini dari Jember ya. Ada dari Bani Siddiq, Kiai Muhammad Siddiq. Terus kemudian ada Kiai Mahfud Siddiq menurunkan Kiai Ahmad Siddiq dan seterusnya itu. Rapat tertutup itu ya kemungkinan tidak diberitakan di berita-berita atau majalah-majalah saat itu, tapi direkam oleh salah satu pendirinya dan kemungkinan Ki Abdul Halim Laimunding juga hadir di situ dan bisa merekam itu, gitu, merekam itu. Apakah kemudian pasca kemerdekaan NU langsung serta-merta melegitimasi berdirinya pemerintahan Indonesia? Waktu proses rembukan itu kan tahun 45 ya. Jadi 45 itu proses kecil-kecilnya ada rengas dengklok gitu ya, ada penculikan-penculikan itulah kira-kira. Tapi kiai-kiai kan sudah dulu memutuskan bahwa Presiden Soekarno-nya nantilah kira-kira itu. Artinya kiai-kiai sudah memutuskan itu. Dalam benak kiai-kiai artinya sudah tertanam itu. Nah, proses menerima Indonesia itu ya setelah 45 itu. 45 dirumuskan Piagam Jakarta meskipun akhirnya ada dicoret satu kalimat ya, ada satu kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi umat Islam itu kan dicoret dengan mempertimbangkan berbagai keadaan saat itu. Keadaannya apa? Indonesia masih butuh persatuan. Keadaan yang memungkinkan para tokoh perlu mempererat kerjasama supaya proses kemerdekaan ini tetap berlangsung dan cepat bisa dilaksanakan. Proklamasi kan bunyinya dilaksanakan secepat-cepatnya itu kan, ada bagian itu kan. Tapi 47 kan kembali lagi Belanda, 47 kembali lagi. Lalu ada resolusi jihad juga kan, ada resolusi jihad, ada proses yang sangat penting bagi mempertahankan kemerdekaan Indonesia di tahapan resolusi jihad yang ada di Surabaya. Ya di tempat-tempat lain saya kira juga ada proses-proses seperti itu. Tetapi yang kemudian diberitakan, diakui dokumennya, kemudian diceritakan secara masif itu ya resolusi jihad itu. Di mana kiai-kiai dan santri-santri melawan pemerintah kolonial yang ingin kembali, yang ingin kembali. Proses itulah yang akhirnya kan menjadikan saat ini menghilangkan peran kiai-kiai dan santri dalam proses kebangsaan ini saya kira bukan hanya tidak manusiawi tapi tidak mengenal sejarah. Kalau proses kebangsaan ini menihilkan pesantren, menafikan dunia santri, menafikan proses yang sudah panjang berlangsung itu, kira-kira itu. Sedikit kembali lagi soal hasil rembukan yang memilih Soekarno sebagai presiden. Apa waktu itu alasan para kiai menyatakan bahwa Soekarno itu layak menjadi presiden? Kalau tadi datanya itu hanya rapatnya tertutup ya. Tapi dugaan saya Soekarno ini diterima di banyak kalangan ya. Kalau di kalangan nasionalis yang ideologinya Marhen ya. Nggak tahu sekarang Marhen masih ada nggak? Ini nggak tahu saya. Marhen sebagai ideologi itu ada nggak? Kalau ahlu sunnah, ya tagnya ada, tapi apakah perilakunya kalau di kiai-kiai di grassroots kan banyak, di tingkat kultural itu ya, di tingkat kebijakan-kebijakan juga menjadi pertanyaan-pertanyaan sendiri apakah masih ada. Nah Soekarno itu memang diterima di banyak kalangan, gitu. Diterima di banyak kalangan, agitator gitu ya, penulis, bisa bahasa Belanda dan ya, yang menarik ini karena NU tidak mencalonkan dari calonnya sendiri gitu. Artinya NU berbesar hati menerima bekerja sama dengan kelompok lain untuk mencapai Indonesia merdeka, untuk mencapai kemerdekaan ini tanpa kerjasama nggak bisa. Dan tentu NU nggak melihat Tan Malaka saat itu karena partainya kecil ya, partainya kecil. Kalau semangatnya kan gede, temannya.
juga nggak melihat tokoh sosialis semesti Syahrir sebagai tokoh gitu ya, sebagai tokoh. Ini kan dugaan saya tadi kan saya ceritakan dugaan saya. Juga nggak melihat misalnya Aidit gitu ya, nggak melihat Aidit atau nggak mungkin gitu. Yang relatif dekat basis masyarakatnya itu ya basisnya marhen, petani di kampung. Yang marhen dulu kan ya tetap ya banyak yang ke masjid itu, banyak yang ke masjid, yang ngaji nguping lah istilahnya itulah. Saya dapat cerita-cerita dari mbah-mbah saya ya dulu orang-orang yang nyoblos PNI itu ya ke masjid juga, ya ada juga yang mungkin nggak ke masjid ya mungkin ada juga yang nggak tahu juga lah gitu. Tapi bukan berarti nggak ada perbedaannya, ada perbedaan tertentu tetap ada gitu. Bukti perbedaan itu ada apa? Tahun 55. Tapi nanti kita akan bicarakan sesi tahun 55 itu lagi. Iya. Kira-kira basis masanya sama. Masyarakat kecil, terus basisnya rata-rata di Jawa memang itu, di Jawa. Petani. Nah, tapi tidak terlalu memusuhi agama. Tidak, Marhen ini tidak terlalu memusuhi. Kalau basisnya Marxisme ini kan agak ngoposisi agama itu, agak ngoposisi agama, dan proses kontestasinya ini di tengah masyarakat mungkin menimbulkan sedikit guncangan-guncangan bahkan besar ya, akhirnya menjadi peristiwa 65 itu. Maka ketika tadi menyebutkan basis masyarakatnya sama itu berkaitan dengan mungkin orang membayangkan NU hari ini itu orang-orang desa. Apakah itu terus kemudian yang disebut basis masyarakatnya sama dari desa terus Soekarno dengan marhenismenya atau seperti apa? Ya kalau tahun-tahun dulu memang orang NU itu ya orang desa, memang nggak ada yang tidak gitu. Itu kan baru tahun-tahun 70-an 80-an ada sarjana-sarjana NU. Terus ya mulai sarjana NU kan terus kemudian masuk ke HMI, keluar dari HMI mendirikan PMII itu sarjana baru mulai itu sarjana baru. Sebelumnya ya kiai, ustadz, saudagar-saudagar yang di kota-kota adalah saudagar, tapi basis utamanya itu adalah petani. Itu kita buktikan sekarang aja ya, banyak sekali yang sebenarnya orang-orang yang menjadi sarjana sekarang kan sebenarnya adalah dari kampung kan, dari kampung. Anaknya guru ngaji, anaknya petani, anaknya buruh tani, yang itu Nahdlatul Ulama gitu ya. Tapi proses ini kan terus-menerus berjalan. Ada perbaikan di kalangan generasi-generasi Nahdlatul Ulama ini untuk memperbaiki ekonomi politik lah gitu ya. Sehingga muncullah sarjana, kelas sarjana kan juga ada. Yang nanti akan dibahas di episode selanjutnya. Episode 84 itu. 84 itu. Nah, sebelum ke 84 kita ke 48 dulu, yaitu di mana resolusi jihad itu terjadi. Nah, bisa diceritakan seperti apa kondisinya waktu itu dan bagaimana NU itu terlibat untuk kemudian mencetuskan apa yang sekarang kita kenal sebagai resolusi jihad. Jadi saat itu ketika kembalinya Belanda yang membonceng sekutu istilahnya ya, membonceng sekutu, itu kan memang belum ada gerakan-gerakan besar untuk melakukan perlawanan gitu. Nah, buku yang menarik bercerita ini adalah pelakunya sendiri, yaitu Kiai Saifuddin Zuhri, menulis di berangkat dari pesantren itu ya, buku itu ya menceritakan proses bagaimana konsul-konsul itu atau cabang-cabang NU itu diundang ke Jawa Timur untuk memutuskan, akhirnya diputuskan resolusi jihad itu. Nah, apa yang ada dalam resolusi jihad itu ya fardu ain bagi orang yang jaraknya dari pertempuran itu sekian kilometer gitulah. Ada di situ disebutkan jaraknya itu fardu ain. Tapi di luar jarak yang disebut itu dia fardu kifayah, ya kan? Boleh membantu. Dan yang datang bukan orang Jawa Timur saja, ada yang dari Cirebon, dari Banyuwangi. Banyuwangi Jawa Timur juga ya. Dari Banyuwangi Jawa Timur juga. Ada yang dari Kediri, dari Surabaya. Itu kita tentu saat itu melihat ya. Saya baca penelitian-penelitian yang berbahasa Belanda, sayangnya berbahasa Belanda sehingga kita masih kesulitan gitu ya. Tapi ada peneliti-peneliti yang sudah menggali itu
Surabaya saat itu sudah metropolitan. Sudah metropolitan dan artinya rumah sudah berjajar-jajar dan kayaknya itu perang itu ada di gorong-gorong dan juga ada di gang-gang. Yang kalau kita bertemu dengan teman-teman dari Surabaya itu banyak sekali ceritanya itu. Jadi itu peristiwa bukan kecil, itu peristiwa besar. Korbannya juga besarnya, korban syahidnya itu juga besar. Nah, dari situlah makanya kalau negara ini memberikan penghormatan kepada Nahdlatul Ulama melalui Hari Santri itu ya walaupun agak telat ya biasa-biasa saja kalau saya itu. Penghormatan terbaik dari proses menghargai santri adalah komitmen pemimpin-pemimpin kita untuk setia kepada cita-cita republik kita. Itu cita-cita mencerdaskan bangsa itu tadi ya. Memperjuangkan perdamaian gitu, perdamaian dan proses-proses yang ada di dalam undang-undang itu. Itulah proses yang terbaik kalau ingin memberikan kepada Nahdlatul Ulama. Diwujudkannya keadilan, kayak gitu itu. Itu. Tapi pengakuan-pengakuan simbolik itu ya kadang diperlukan karena juga negara itu kan juga memerlukan simbol. Ada hari apa? Hari Ibu ya, ada ya hari Ibu ya. Hari Bapak kan nggak ada. Nggak ada Bapak. Hari perempuan sebenarnya. Hari perempuan ya, hari perempuan ya. Harusnya hari perempuan ada. Nah, simbol-simbol itu kadang ya diperlukan untuk memberikan pengakuan itu. Dan ada hari santri dan yang lain-lain itu kita jangan terjebak kepada pengakuan ini sebagai biar, tapi bagaimana proses yang pengakuan ini menjadikan kita ingat pada perjuangan para syahid-syahid saat itu di dalam rangka memperjuangkan kemerdekaan, supaya generasi-generasi yang tumbuh sekarang ini bahwa bangsa ini didirikan bukan hanya dari memo di atas meja, tapi dari perjuangan gerilya, dari perjuangan pesantren, perjuangan kiai, perjuangan pena dan lain-lain gitu ya. Itu banyak sekali prosesnya. Nah, oke. Tadi kita sudah banyak berbincang soal pendiriannya tahun 1926, tapi juga 10 tahun sebelumnya itu sudah banyak perbincangan-perbincangan soal pendirian NU hingga kira-kira periode 1948. Seandainya untuk ringkas atau dibuat summary-nya, bagaimana sih hubungan NU dengan pemerintah baik waktu itu adalah Hindia Belanda maupun pemerintah Indonesia pasca kemerdekaan? NU itu di dalam proses kebangsaan masa Hindia Belanda kan menerima proses ini dengan kritis gitu loh. Kapan harus dirubah ini? Ada saatnya harus dirubah. Sehingga NU nggak pernah menerima adanya penjajahan. Pernah suatu ketika Hadratus Syekh itu nulis tentang kemerdekaan menurut umat Islam. Itu saya pernah unggah artikel itu di Facebook saya, dan ini menjadi titik tolak yang penting bagaimana cita-cita kemerdekaan itu terus menyala di kalangan Nahdlatul Ulama. Dan ini juga penting dikatakan supaya generasi-generasi sekarang itu tidak terbuai dengan karena dekat dengan penguasa, karena dekat dengan misalnya elit-elit politik, jangan sampai narasi tentang tujuan kemerdekaan menjadi lupa gitu. Jangan sampai narasi ini menjadi lupa sehingga saat itu meskipun Belanda tidak dilawan secara frontal gitu, tidak dilawan, bukan berarti diterima terus-menerus, bukan, enggak. Memang ada fase tertentu yang agak frontal itu, bahkan karena NU pernah menolak ordonansi guru, bahkan ketika ormas yang lain mungkin menerima. Karena ordonansi guru itu dilihat merugikan terhadap pesantren, guru-guru di kalangan Nahdlatul Ulama gitu. Itu ditolak. Ordonansi itu ditolak dan ada rapat-rapat yang kemudian bagaimana proses ini supaya guru-guru yang di lingkungan Nahdlatul Ulama itu tidak terancam gitu, tidak terancam. Oke, pertanyaan paling terakhir sebagai penutup. Nah, tadi kan soal resolusi jihad itu hari ini kita
merayakannya sebagai Hari Santri sebagai bentuk penghargaan terhadap para santri gitu. Nah, apakah dengan NU hari ini menerima konsensi tambang itu juga bentuk penghargaan untuk NU, Pak? Kalau itu terhadap PBNU mungkin ya, terhadap PBNU.